Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan.
Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya
apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian, luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sapatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup.
Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi.
akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu.
Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki
kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana.
Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah itu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan itu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang
meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana.
Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris.
Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang.
Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon.
Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016.
Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki.
Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Deddy Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Deddy lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Deddy Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri.
Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban,
Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah
menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sapat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya.
Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Deddy Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Deddy lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Deddy Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan
dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian, luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa.
Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail.
Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri.
Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi
kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang Bareskrim. lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno sampai terjun memberikan saran. Oe Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oe Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oe Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi,
Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi
sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Pegi Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Pegi dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum.
Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno sampai terjun memberikan saran. Oe Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oe Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oe Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen
Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan.
Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Pegi Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Pegi dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016.
Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno sampai terjun memberikan saran.
Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu
terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sapatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno sampai terjun memberikan saran. Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra.
Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke
7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian. Luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi.
Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa?
dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci. Apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol.
Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga
tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Barreskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Barreskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik.
Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim.
pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno sampai terjun memberikan saran. Oe Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oe Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oe Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum.
Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen.
Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan.
Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016.
Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O. Egroseno sampai terjun memberikan saran.
Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Deddy Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Deddy lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Deddy Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu
terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra.
Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana.
kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian. Luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi.
Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa?
dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci. Apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol.
Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga
tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Pegi Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Pegi dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik.
Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah itu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan itu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim.
pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum.
Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke 7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen.
Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan.
Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Pegi Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Pegi dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016.
Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O. Egroseno sampai terjun memberikan saran.
Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Deddy Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Deddy lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Deddy Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu
terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sapatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra.
Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana.
kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian. Luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi.
Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa?
dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci. Apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol.
Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga
tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau saya tahu kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Barreskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Barreskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik.
Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim.
pada hari Senin tanggal 5 Agustus. Tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum.
Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke 7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen.
Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan.
Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016.
Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran.
Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu
terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sapa Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra.
Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke
7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian. Luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi.
Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa?
dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci. Apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol.
Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga
tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau saya katakan kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik.
Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim.
pada hari Senin tanggal 5 Agustus. Tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakatatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakatatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum.
Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning.
Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Sakat Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya AF dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Sakat Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Sakat Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakat Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakat Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen
Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta.
Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan.
Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana. Termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016.
Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Deddy Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Deddy lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Deddy Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran.
Oegroseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Oegroseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut Oegroseno, kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa.
Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi. Apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa? Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu
terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, Dari yang Bareskrim, lagi menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat. Yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra.
Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus menggunakan nomor polisi. Ismail lalu menjelaskan sepeda motor Eki berwarna biru telur asin bergaris kuning. Ismail dan Adi pun siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu dengan menandatangani pernyataan di hadapan notaris. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi. Permintaan keterangan dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke
7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya atau gimana, Bu? Ya sebenarnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Sakatatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian. Luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya, Bu, Dari yang lagi Bareskrim, menurunkan tim khusus ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Sakatatal yang waktu itu masih kecil. Ternyata posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Seperti baru-baru ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno sampai terjun memberikan saran. O.E. Groseno menyarankan Ibtu Rudiana ditahan dulu selama penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Wakapolri itu, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. O.E. Groseno menilai, perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu, ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Kemudian laporannya juga sudah lengkap seolah-olah dia mengetahui anaknya dilempari batu oleh para terpidana. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus 2016. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional. Di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita dari rumah Peggy dengan cara disetep menggunakan motor milik pamannya. Menurut O.E. Groseno, kasus Verdi Sambo membuktikan bahwa Kapolri berani menegakkan hukum terhadap anggotanya walaupun bintang 2, yakni Irjen. Apalagi kata dia, Ibtu Rudiana saat ini baru berpangkat Balok 2, alias Ibtu. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi.
Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selain soal narasi, rupanya ada pula alat bukti di kasus Vina Cirebon yang diduga merupakan hasil rekayasa. Alat bukti diduga hasil rekayasa ini dipakai oleh hakim di persidangan untuk memvonis para terpidana kasus Vina Cirebon dengan hukuman berat hingga penjara seumur hidup. Dugaan adanya alat bukti yang diduga juga hasil rekayasa ini diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Bukti yang diduga direkayasa ini merupakan bukti chat, yaitu chat di ponsel milik terpidana, Hadi Saputra. Sebab, chat di ponsel Hadi yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian itu tidak didukung ekstraksi data lengkap. Menurut Reza, yang diekstraksi polisi hanya percakapan antara Hadi Saputra dengan kekasihnya. Padahal, komunikasi sepasang kekasih itu hanya membahas perihal rencana pernikahan mereka. Reza melanjutkan, tidak ada dalam komunikasi tersebut membahas soal rencana pembunuhan. Selain itu, kata Reza, tidak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal, di ponsel Hadi. Oleh karena itu, Reza menduga kuat, bukti chat terpidana di kasus Vina merupakan hasil rekayasa. Reza pun menyayangkan bukti chat tersebut digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada para terpidana kasus Vina. Reza berpendapat, seharusnya Polda Jabar mengekstraksi seluruh ponsel terpidana, termasuk ponsel kedua korban, Vina dan Eki. Bukan hanya mengekstraksi ponsel Hadi yang kemudian dijadikan alat bukti hingga menjadi pertimbangan putusan hakim. Jika itu dilakukan, maka akan diperoleh informasi detail terkait kematian Vina dan Eki, 8 tahun silam. Dua saksi baru Ismail dan Adi mengaku lihat peristiwa yang menimpa Eki dan Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus 2016. Keduanya kompak bersaksi bahwa kendaraan yang digunakan putra Ibtu Rudiana itu tidak memakai plat nomor. Sedangkan, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dalam kesaksian yang berbeda menunjukkan kondisi sepeda motor Eki. Saat berbincang dengan tokoh masyarakat Jabar Dedi Mulyadi, Adi mengaku sebagai musafir yang sedang berziarah ke makam para wali. Saat peristiwa terjadi, ia sedang menyantap makanan yang diberikan orang. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Dedi lalu menduga Eki dan Vina tertawa karena keduanya kembali berhubungan sebagai kekasih. Pasalnya, keduanya sempat putus cinta. Adi juga mengaku yang menyuruh sejumlah orang di lokasi kejadian agar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Sedangkan saksi lainnya Ismail saat itu sedang mengantarkan sang anak Purnomo, hendak melamar Yeni di Desa Watubelah, Cirebon. Baik Ismail dan Adi melihat kondisi sepeda motor yang dipakai Eki tanpa plat nomor. Hal itu membuat Dedi Mulyadi heran. Pasalnya, menurut UU, sepeda motor harus